Rusia kutuk pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Maroko di Sahara Barat. Rusia mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Maroko di Sahara Barat. Rusia juga mengatakan hal itu melanggar hukum internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov menyebut bahwa keputusan itu sepihak. Ia menambahkan bahwa ada resolusi yang relevan, yaitu misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk referendum di Sahara Barat. Ini merupakan pelanggaran hukum internasional, kata Bogdanov, seperti dikutip dari Al Arabiya pada Sabtu 12 Desember 2020. Sahara Barat adalah bekas koloni Spanyol yang disengketakan dan terpecah sebagian besar di bawah kendali Maroko, di mana ketegangan dengan Front Polisario yang pro kemerdekaan telah membara sejak tahun 1970-an. Gerakan yang didukung Aljazair itu memegang 1/5 dari Sahara Barat dan telah berkampanye untuk pemungutan suara tentang penentuan nasib sendiri melalui perang dan kebuntuan selama beberapa dekade. Dengan hampir 1 bulan tersisa di Gedung Putih, Donald Trump memenuhi tujuan Maroko selama puluhan tahun dengan mendukung kedaulatannya di Sahara Barat. Langkah itu adalah bagian dari dorongan diplomatik pemimpin Amerika Serikat yang akan lengser untuk menyatukan Israel dan negara-negara Arab. Trump mengumumkan bahwa Maroko sekarang adalah negara Arab keempat tahun ini yang mengakui Israel. Bogdanov mengatakan Moskow menghormati hubungan yang lebih baik antara Maroko dan Israel. Bahwa negara-negara Arab sedang membangun jembatan dengan Israel adalah hal yang positif. Kami hanya dapat mendukung ini, ujarnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, mantan Presiden Tunisia Monsef Marzouki dan penasihat Presiden Yaman Abdul Malik Al-Mikhlafi mengecam normalisasi hubungan Maroko dan Israel. Marzouki mengatakan normalisasi hubungan ini dilakukan saat pelanggaran hak-hak masyarakat Palestina semakin meningkat. Sebagai warga Tunisia dan Maghreb, saya mengecam normalisasi hubungan pemerintah Maroko dengan Israel saat aktivitas pemukiman ilegal dan aneksasi Israel dan segala pelanggaran terhadap hak-hak orang Palestina meningkat, kata Marzouki di media sosial seperti dilansir dari Yanis Shafak pada Sabtu 12 Desember 2020. Sementara itu, Al-Mikhlafi menekankan penolakan masyarakat Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hak-hak rakyat Palestina akan terus terikat dengan hukum dan akal sehat, cuit Al-Mikhlafi di Twitter. Pada Kamis 10 Desember 2020 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan normalisasi hubungan antara Israel dan Maroko. Ia mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk memiliki hubungan diplomatik penuh. Trump menambahkan kesepakatan ini terobosan besar bagi perdamaian di Timur Tengah. Sementara itu, kantor berita Maroko, MAP, melaporkan kerajaan Maroko mengonfirmasi niatan mereka untuk secepat mungkin meresmikan hubungan dan kontak resmi Israel. Maroko menjadi negara keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah pemerintah Sudan mengumumkan hal yang sama pada bulan Oktober lalu, menyusul langkah Bahrain dan Uni Emirat Arab di bulan September. Maroko sepakat untuk melakukan normalisasi setelah Amerika Serikat mengaku kedaulatan Sahara Barat yang menjadi sengketa. Kesepakatan normalisasi hubungan 4 negara mayoritas Muslim itu kecam rakyat Palestina. Mereka mengatakan normalisasi hubungan mengabaikan hak-hak mereka dan tidak melayani tujuan Palestina, ujarnya. Sementara itu, Palestina marah atas normalisasi Israel Maroko dan mengatakannya itu adalah dosa besar. Pihak Palestina marah dengan keputusan kerajaan Maroko yang sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada hari Kamis kemarin. Faksi Hamas Palestina yang berkuasa di Gaza menyebut langkah Maroko itu sebagai dosa besar. Normalisasi hubungan Maroko dan Israel ditengahi oleh Amerika Serikat
Kesepakatan itu menjadikan Maroko sebagai negara Arab keempat yang mengakhiri permusuhan dengan Israel dalam 4 bulan terakhir. Sebagai bagian dari perjanjian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, di mana wilayah itu telah terjadi perselisihan teritorial puluhan tahun antara Maroko dengan Front Polisario yang didukung Aljazair. Sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri dari kerajaan tersebut. Donald Trump menyegel perjanjian tersebut dalam panggilan telepon pada hari Kamis dengan Raja Maroko Mohammed ke-6. Maroko adalah negara keempat sejak Agustus yang mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk menormalkan hubungan dengan Israel. 3 negara yang mengambil langkah serupa sebelumnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Sudan. Publik Palestina telah mengkritik kesepakatan normalisasi itu dengan mengatakan bahwa negara-negara Arab telah membatalkan tujuan perdamaian dengan meninggalkan permintaan lama agar Israel menyerahkan tanah untuk negara Palestina sebelum dapat menerima pengakuan. Pejabat Palestina bereaksi dengan marah atas pengumuman normalisasi hubungan Maroko-Israel. Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Bassam Asali, mengutuk kesepakatan itu. Setiap mundurnya orang Arab dari Arab Peace Initiative 2002 yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan juga Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan sikap agresif Israel dan juga penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina, kata Salis seperti dikutip Al Jazeera. Di Gaza, juru bicara Hamas Hazem Qasim mengatakan itu adalah dosa dan tidak melayani rakyat Palestina. Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresinya terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan pemukimannya. Raja Maroko Mohammed mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam panggilan telepon pada hari Kamis bahwa Rabat mendukung solusi 2 negara untuk konflik Israel-Palestina. Isi panggilan telepon itu disampaikan pihak kerajaan Maroko dalam sebuah pernyataan. Raja juga menambahkan negosiasi antara Israel dan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi akhir, abadi, dan juga komprehensif untuk konflik tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin memperpanjang sanksi terhadap Barat hingga akhir tahun depan. Putin telah menerapkan sanksi yang menurut Moskow adalah tindakan balasan terhadap Barat selama 6 tahun terakhir. Dalam sebuah dekret Presiden, Putin menginstruksikan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk memastikan implementasi langkah-langkah pembatasan tersebut. Sanksi ekonomi Rusia seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu 22 November 2020, salah satunya adalah melarang impor sejumlah produk makanan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia, Australia, dan juga Kanada. Sementara itu, sebelumnya Moskow menjatuhkan sanksi kepada 25 warga Inggris sebagai respon atas tindakan hukuman yang diambil oleh London hampir 5 bulan lalu terhadap jumlah yang sama terhadap warga Rusia karena pelanggaran hak asasi manusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan sanksi balasan itu, tetapi tidak memberikan nama-nama warga Inggris yang terkena sanksi. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa tindakan hukum pemerintah Inggris terhadap pejabat Rusia yang diumumkan pada 6 Juli datang dengan dalih imajiner dan tidak masuk akal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa London tidak pernah menjelaskan dasar yang digunakan pemerintah Inggris dalam memilih warga Rusia yang diberi sanksi. Menanggapi tindakan tidak bersahabat dari otoritas Inggris dan atas dasar prinsip timbal balik, pihak Rusia membuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi pribadi terhadap 25 perwakilan Inggris yang dilarang memasuki Federasi Rusia, kata Zakharova.